Rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut ke barak militer itu tidak tepat. Kenapa? Karena yang pertama, kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu ada pada pemerintah. Sementara inilah jawaban Kang Deddy Mulyadi soal lembaga yang menentang kebijakan dirinya mengirimkan anak ke barak militer. Rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi, mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap di kantor dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja. Ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu. Tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent. Ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari kabupaten saja tadi sudah dikatakan 39 anak. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat cap ketika keluar dari kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama. Nah, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Atau saya mengundang Komisi 10, KPAI, Komnas HAM berkunjung saja ke barak tempat pelatihan. ke barak militer itu tidak tepat. Kenapa? Karena yang pertama, kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu ada pada pemerintah. Sementara TNI itu berdasarkan Undang-Undang TNI itu memiliki kewenangan kan hanya dua. Satu adalah operasi perang, yang kedua operasi non perang. Dalam operasi non perang itu tidak ada sama sekali kewenangan untuk memberikan dukungan dalam hal pendidikan gitu ya. Artinya ini bukan bagian dari kewenangan yang bisa digunakan untuk mendidik gitu. Dan saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman gitu ya untuk mendidik masyarakat kita sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan gitu ya dan tidak tepat, dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak itu kan di dalam konvensi tentang perlindungan anak atau CRC yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, itu kan memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak itu. Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang juga tidak berdasar pada kajian gitu. Mendapat penolakan bertubi-tubi, Kang Deddy Mulyadi makin menjadi-jadi. Setelah sebelumnya mendapat kritik tajam dari mantan komisioner KPAI, kali ini Kang Deddy Mulyadi justru memperlihatkan keceriaan dan kegembiraan para siswa yang ada di barak militer. Mau pulang mau di sini? Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Sepatu baru guys. Ini seragam. Ya, harusnya seragam. Baru nanti ke tim pelatih ukuran-ukuran dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa. Amin. Siap? Siap.
Walaupun begitu, Wakil Ketua Komisi 10 Esti Wijayanti dari fraksi PDI Perjuangan tidak setuju dengan gagasan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dalam sebuah video, dia berkata ingin menangis dan menyuruh Kang Deddy untuk melakukan kajian terlebih dahulu terhadap kebijakan yang dia ambil. Apa ya, saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini lucu saya dengar ibu ini mau nangis. Ibu mau menangis kenapa, Bu? Nangis karena malu. Udah basi, Bu. Tangisan ibu sudah tiada arti lagi, Bu. Udah duduk aja, nerima gaji aja udah. Jadi jangan sudah ada yang ngatasi, sudah ada solusi. Ibu pura-pura sedih. Apa mungkin ibu sedih karena jatahnya bakal dikurangi oleh KDM, oleh Om Jen? Ya, mungkin gitu, Bang. Udah jangan ngadi-ngadi lah, Bu. Masyarakat hari ini sudah cerdas. Jangan pura-pura sedih lah, Bu. Kemarin kemana aja? Ibu kadang-kadang, aduh, udah sulit masyarakat kecil ini komentar lagi, Bu. Udah basi, udah pret lah, pret. Oh ibu, rek naon sya teh? Orang-orang tua mereka aja semuanya pada setuju, pada senang anak-anaknya dimasukin, dididik di barak sana biar lebih disiplin. Yang di DPR, lembaga HAM-HAM, semuanya pada teriak-teriak, sok-sok nangis lagi gitu ngelihat anak-anak yang dididik mau jadi lebih baik gitu. Pikiran, gue nggak ngerti, pikiran mereka tuh kebalik nggak sih? Ngelihat hal yang positif dilihatnya jadi kayak negatif gitu loh. Padahal rakyat menyambut dengan gembira, rakyat Jawa Barat menyambutnya itu dengan gembira, tapi mereka malah nangis. Ini kayaknya gini deh siklusnya. Kalau pejabat seneng, rakyatnya yang menderita. Rakyatnya yang seneng, pejabat-pejabatnya yang pada nangis. Nggak suka rakyatnya tuh seneng. Itu para orang tuanya tuh seneng, Bu. Udah gedek banget ngelihat anak-anaknya pada nakal. Kenapa kalian mau dilibatkan gitu? Kalian mau mendidik mereka? Dengan cara apa kalian mendidik mereka? Harus rapat-rapat dulu, harus ada dananya dulu, gitu ya. Harus rapat koordinasi dulu, direncanakan apa segala macam. Makanya tuh perusahaan-perusahaan luar negeri itu pada ngomong kayak gini, di Indonesia mah kebanyakan rapat, nggak ada guna. Kata orang Cina, meoyong. Rapat koordinasi, rapat perencanaan, bla 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 bla, nggak ada actionnya. Giliran action dulu, baru semuanya minta rapat. Harusnya dikoordinasikan dulu, harusnya gini. Apa lu mau dikoordinasikan, Bu? Terutama ini yang lembaga HAM-HAM ini. Ada kasus viral kemarin masalah yang Taman Safari. Kemana lu? Kenapa nggak ikut nimbrung? Nggak ada duitnya ya? Nggak ada dananya? Udah coba koordinasiin aja sama Pak KDM gitu. Mau digimanain harusnya anak-anak yang nakal itu? Civic education yang kayak gimana yang kalian tawarin? Teori? Iya. Gimana kalau kita balikin aja? Jadi ibu komisi ini yang kita masukin ke barak, dididik, dilatih gitu. Sama yang komentar dari lembaga HAM-HAM katanya itu, gimana kalau kalian aja nanti dilatih di barak ini? Biar lebih disiplin kerjanya. Itulah pro dan kontra terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengirim anak yang bandel kepada militer. Bahkan anggota DPR RI pun mau menangis katanya. Suruh gini-gini dulu lah, banyaknya ini. Emang ibu dari dulu kemana setelah kebijakan ini terlaksanakan? Ibu baru berkomentar. Sedangkan orang tua siswa pun gak apa-apa, bahagia malahan. Toh yang dilatih kan kedisiplinan, ketekunan, bukan melatih militer ini. Kelak menjadi anak yang sopan santun, menurut orang tua, anak yang baik. Gimana kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.